Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 29 Desember, pukul 20 lewat 25 guys. Jadi, kenapa gue buat video ini? Karena ini hari Minggu juga ya guys. Bursa tutup, gue nggak akan membahas emiten. Tapi, karena gue belakangan banyak melihat bahwa fundamental is dead. Jadi, kita ini saat ini top market cap di Bursa Efek Indonesia, ya, di Bursa Efek Indonesia ini adalah perusahaan-perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, data pasar, kemudian ke statistik. Nah, top market cap-nya itu saat ini adalah bisa lu lihat ya, ada BBCA, kemudian ada BBRI. Nah, ini nih. Di sini ada top market cap ya. Brand ya, BBCA, Bayan, kemudian TPIA, kemudian BBRI, kemudian AMMN, BMRI, DSSA, Telkom, dan PANI. Ini top market cap di Bursa Efek Indonesia saat ini. Yang mana sebenarnya, kalau dilihat dari valuasi, ingat, gue ngomongin valuasi dulu. Kalau dilihat dari valuasi, ada beberapa yang valuasinya masuk akal, ada yang valuasinya tidak masuk akal, kayak brand, kemudian kayak TPIA, kemudian kayak PANI ya. Kalau yang lainnya BBCA, BBRI, BMRI oke lah. Sampai ada anggapan fundamental is dead. Jadi karena memang belakangan ini banyak yang naik, saham-saham itu banyak yang naik, bukan karena fundamentalnya, tapi karena ya memang yang ada di dalamnya, bandarnya itu pengen bikin sahamnya naik. Bandar lah, kita sebut bandar ya. Bandar ingin saham naik. Bandar ini bisa siapa aja ya. Nah, memang kebanyakan saat ini adalah yang naik saham-saham konglomerat. Kayak grup Agung Sedayu, kemudian grupnya Barito, kemudian grupnya Lipo. Tahu ya, MLPT itu naiknya luar biasa. Sebenarnya dia sempat bagi dividen, kalau gua nggak salah di pertengahan 2024. MLPT-nya ya, bukan MLPL. MLPT bagi dividen 2024, dan itu dividennya menarik, 11%, 10%. Dari dividen dia masuk, kemudian dia waktu itu harga masih 1.600-an, turun kemudian naik nih sampai harga 10.000. MLPT berapa tuh? Nah, itu salah satu yang gua inget juga, MLPT ya. 18.000 malah. 18.000. Dan ini naiknya belum nggak lebih dari beberapa tahun ya, cuman cuman dalam waktu kurang dari 1 tahun dia naiknya bisa 1.000%. Jadi yang naik saham-saham seperti itu, kayak begitu guys. Nah, sekarang kita bagaimana nih? Karena kalau misalkan kita berpedoman sama fundamental, jangan-jangan memang fundamental is dead lagi. Kalau gue memang begini guys, ya ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Gue juga pernah membuat di video sebelumnya, dari 100% portofolio kita, itu biasanya gue akan menempatkan paling tidak 50% itu ke saham-saham high dividend. Sebenarnya hampir semua saham pilihan gue itu saham-saham yang membagikan dividen. Sebenarnya hampir semua saham pilihan gue, bukan hampir semua ya, semua 100% saham pilihan gue itu membagikan dividen. Bedanya memang ada yang yieldnya kecil, ada yang yieldnya gede. Tapi biasanya ini pribadi gue aja, itu biasanya gue minimal menempatkan 50% portofolio gue ya ke saham high dividend, saham-saham berdividen tinggi. Saham-saham berdividen tinggi yang berapa ya? Yang paling tidak bisa memberikan dalam 1 tahun di atas 10%. Apalagi kayak Adaro kemarin itu mantep banget itu kalau bisa ngasih 30%. 30%-nya udah pasti dapat. Kalau misalkan turun, ada potensi naik lagi kan. Jadi, ya itulah, kalau misalkan kita membeli koleksi saham-saham yang berdividen tinggi. Biasanya gue 50% portofolio gue itu adalah saham-saham yang berdividen tinggi. Ini tergantung dari lu. Lu bisa menempatkan 50, 60, 70, bahkan banyak orang yang menempatkan 100% ke saham-saham yang
berdividen tinggi. 100% portofolionya ke saham-saham yang berdividen tinggi. Salah atau enggak? Enggak. Itu bagus malah. Cuman memang gini, kalau misalkan keseluruhan uang kita ditempatkan ke saham-saham yang berdividen besar, nanti dapat dividen kemudian membelikan lagi saham yang lain. Ingat guys, saham berdividen itu juga tetap harus diversifikasi. 50% bukan berarti lu tempatkan ke satu saham aja. Kalau misalkan lu kayak kemarin menempatkan di Demas doang, ya, misalkan di Demas doang 50%. Ya lu kalau misalkan ada risiko dia nggak membagikan dividen, bahkan 2 kali itu interim 2024 sama final 2024 yang pertengahan sama yang interim akhir 2024. Kalau lu menempatkan di situ semua, ya risikonya juga tinggi. Artinya apa? Menempatkan uang di saham-saham berdividen tinggi juga perlu diversifikasi. Cuman begini, kalau gua pribadi, kalau misalkan menempatkan 100% itu memang bertumbuh, tetap akan bertumbuh. Bahkan bisa mengalahkan IHSG. Yang dalam 1 tahun belum tentu dia naik, malah bisa jadi minus. Bisa mengalahkan IHSG. Bisa membuat aset lu bertumbuh. Kalau misalkan lu menempatkan 100% di saham berdividen tinggi. Cuman pertumbuhannya memang nggak sekencang kalau misalkan kita membeli saham-saham yang modelnya kayak MLPT, PANI. Jadi apa yang gue lakukan, ini berdasarkan sekali lagi ya, ini berdasarkan apa yang gue lakukan secara pribadi. Bisa sesuai dengan cara lu, bisa tidak. Jadi gue mendapatkan 50% portofolio gue itu di saham berdividen tinggi. Ya, uang yang gue dapatkan dari saham-saham yang berdividen tinggi, itu biasanya gue akan membeli saham-saham yang ya yang kayak begini nih. Kadang gue juga akan beli yang saham-saham kayak brand gitu ya. Kayak brand, kemudian kayak PANI, mungkin ke depan nanti akan ada CBDK, Cibadak ya, CBDK, bukan Cibadak ini Kosambi ini. Ya. Kemudian ikut IPO. Jadi memang seperti itu, guys. Cuman gue nggak banyak beli di saham-saham seperti ini atau saham-saham yang naiknya valuasinya tidak masuk akal atau yang belakangan kita kenal dengan saham konglomerat. Nggak banyak. Tapi memang gue belinya bukan dengan uang yang dari kantong gue pribadi, melainkan dari hasil dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Karena kalau kita mendapatkan duit dari dividen itu kan ya kita dapat uang dari hasil investasi kita. Nah, dari uang itulah saham-saham cashcow ini nih, cashcow itu tahu ya, sapi perah nih. Bisa dikatakan sapi perah. Nah, dari saham-saham cashcow ini baru dibelikan saham-saham seperti ini nih. Bahkan yang market capnya kecil. Karena gini guys, atau yang market cap kecil ya. Karena biasanya memang yang market capnya kecil, kenaikannya lebih kencang daripada yang memang sudah blue chip. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.